Jadi kita akan masuk ke gua Kelelawar atau Gua Lowo yang berada di kaki Gunung Sadeng Durku ya. Wah ini aja kaget dek dhuwure kok enek lowone bodho mabur lah kuwi ya. Wah kuwi wis lowone gede-gede Mas Bro. Wah ini Gua Kelelawar dulur. Subhanallah. Ini Gua Kelelawar dulur ya. Ini kita masuk sama Cak Ropi. Iki biasanya kayak ritual iki biasanya berarti. Ini lokasi mungkin untuk dibuat istirahat atau ritual itu ya. Ini bisa dilihat, ini kelelawar dulu ya. Di depan ini banyak sekali kotoran kelelawar dulu ya. Nih. Wong rek kene nyepi enak iya. Iya kayak ritual di sini tuh. Nah ini dulu banyak sekali gua kelelawar di sini dulu ya. Maknyos kita sudah masuk di dalam gua ini. Wah ini kelelawarnya sangat banyak sekali. Mungkin di kono ki jerui. Ndi? Coba gak gua sentolok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya tim YouTuber Nur Muhammad. Pada pagi hari ini kita akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik di Gunung Sadeng lagi dulur ya. Kita akan menjelajah Gunung Sadeng dari siku-siku atau dari sudut-sudut. Kita akan membolang di mana ada rukun bambu, maka kita akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik di Gunung Sadeng Turku. Monggo dan selamat menyaksikan. Maknyos. Untuk kali ini untuk pagi hari ini kita sekarang masih berada di lokasi Gunung Sadeng Turku ya. Ini kita masih dekat pabrik mil Turku ya. Kita akan melakukan misi pembolangan untuk lanjutan yang kemarin Turku ya. Kalau kemarin kita membolang di rumpun-rumpun bambu yang berada di sana Turku ya. Kita kemarin membolang di rumpun bambu yang bagian sana dan kita menemukan bambu carang tumpang sari dan bambu butet di sana. Terus selanjutnya kita akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik Turku ya. Kita berada di bawah tebing ini. Kita akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik di lokasi sana Turku ya. Di situ ada satu rumpun bambu. Coba kita akan melihat keberadaan daripada bambu unik dan dilanjutkan ke rumpun-rumpun bambu selanjutnya Turku ya. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik di Gunung Sadeng Turku ya. Kita sekarang berada di bawah tebing Turku. Bisa dilihat ini. Ini lokasi pembolangan, spotnya sangat indah. Kita sekarang berada di tebing. Ini tebing yang dulunya ini ditambang Turki ya untuk diambil batu putihnya atau gampingnya, batu gampingnya Turki ya. Untuk sementara gini kita berada di tebing. Nah, tebingnya sangat indah sekali Turki ya. Kita akan melangkah ke sana melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik. Bisa dilihat hiruk pikuk mesin berat, kendaraan berat untuk mengangkut batu atau untuk suatu acara pabrik Turki ya. Ini bisa dilihat ini termasuk mesin berat untuk acara pemerataan untuk pengangkutan batu putih atau batu gamping ke lokasi pabrik Turki. Ikuti keseruannya, kita akan membolang, kita akan melangkah ke sana Turki ya. Ini bisa dilihat ini termasuk tebing
yang atasnya ada tumbuhan kayu yang sangat unik Durku ya, merambat di tebing Durku ya. Ini karena musim penghujan akhirnya untuk kayu menghijau Durku ya. Ini bisa dilihat, ini kita tidak bisa melihat, ini sebenarnya keberadaan daripada gua Durku ya. Ini gua buatan Durku ya, untuk dulu pernah diambil batu hitamnya Durku. Coba kita akan melangkah mendekat Durku ya. Kita coba ingin melangkah mendekat, kita ingin tahu keberadaan daripada lokasi gua yang dulu mungkin pernah diambil batu hitamnya Durku ya. Wah, ini Durku. Nah, ini bisa dilihat, ini lokasi gua Durku ya. Ini gua yang berada di lokasi Gunung Gamping. Wah, ini kayaknya gua alami Durku ya, kayaknya. Nah, ini lokasi gua yang sangat dalam Durku ya. Mungkin di situ ada ruangan lagi Durku ya. Ini mungkin gua alami Durku ya. Kita baru tahu sekarang. Wah, rupanya di sini banyak kelelawarnya. Ini gua kelelawar di sini Durku ya. Subhanallah, saya mendengar di sini ada gua kelelawar. Ternyata gua kelelawar berada di sini Durku ya. Ini kita banyak menemukan kelelawar di sini yang bergelantungan di atas Durku ya. Maknyos. Oke. Nah, ini bisa dilihat gua kelelawar. Subhanallah, ternyata kita tidak sengaja menemukan gua kelelawar yang berada di sini. Ini ternyata gua alami Durku ya. Gua alami gua kelelawar yang berada di Gunung Sadeng Durku. Maknyos. Oke, lanjut, kita akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik di sekitar gua kelelawar Durku yang berada di Gunung Sadeng. Ini kayaknya atas ini beringin Durku ya. Ini beringin Durku ya. Ini pohon beringin yang berada di mulut gua kelelawar Durku ya. Kayaknya kita tidak sengaja menemukan gua kelelawar yang berada di Gunung Sadeng karena lokasi ini terkenal dengan lokasi gua kelelawar Durku ya. Coba itu kalau dibuat bonsai maknyos Durku ya. Ini beringin alas Durku ya, beringin gunung. Oke. Ini lokasi gua kelelawar. Tak sengaja kita melihat keberadaan daripada gua kelelawar Durku ya. Oke, lanjut. Karena misi kita pembolangan bambu ini, kita akan menuju ke rumpun bambu yang berada di dekat gua kelelawar ini Durku ya. Kita melangkah keluar Durku. Maknyos. Oke. Nah, ini lokasi gua kelelawar. Jadi kita tidak sengaja melihat keberadaan daripada gua kelelawar. Maknyos. Ini dekat dengan pabrik mil Durku ya. Oke, bisa dilihat. Wah, itu keberadaan daripada truk yang bergandengan mengangkut batu mungkin, atau sebagai keperluan pengangkutan batu putih Durku. Lanjut, kita akan melangkah ke lokasi pembolangan pencarian bambu unik Maknyos. Wah, ini kita berada di tebing Durku ya. Spotnya sangat oke Maknyos Durku. Oke. Nah, itu kita sudah ditunggu sama Cak Ropi selaku teman daripada pembolangan Durku ya. Cak Ropi itu warga Ngerden Durku. Coba kita akan tanya-tanya sama Cak Ropi. Cak Ropi, buone lawa ki nang ndi Cak Ropi? Hah? Dedi? Katanya Cak Ropi, katanya Cak Ropi gua kelawar itu di sana, katanya Cak Ropi. Roh ngene. Gula roh ngene. Wis tau rono? Enggak tahu. Katanya Cak Ropi belum pernah ke gua kelelawar, tapi terkenal gua lawa kene iki ya. Terkenal ya. Tapi gone roh ya. Sampean wong kene ya. Ini Cak Ropi itu warga sini, warga Genden sini. Dia mengatakan di sini adalah lokasi gua kelelawar. Tapi sampean gone rong ya. Aku wis ero. Engko tak dudoi gua kelelawar ini manggone. Ternyata orang Genden saja nggak tahu letak gua kelelawar Durku ya. Kita akan membolang di situ Durku. Oke. Ya, kita akan membolang di lokasi rumpun bambu yang berada di tebing ini Durku ya, di bawah tebing ini Durku.
Coba kita akan melihat apakah di situ kita akan menemukan suatu keunikan dulurku ya. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik dulurku. Ini lihat, ini kegiatan pabrik dulurku. Ini Cak Ropi itu mengenal di sini tuh lokasi gua kelelawar. Ternyata dia gua kelelawarnya letaknya saja katanya di sana dulurku ya. Katanya di sana. Ternyata di sini baru saja kita temukan dulurku. Maknyos. Oke. Kita akan melakukan pembolangan untuk mencari keunikan daripada bambu unik dulurku. Ada rumpun bambu yang kecil dulurku ya. Kita akan membolang, kita akan mencari keunikan. Tetap semangat dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Ikuti terus dulurku. Spotnya sangat maknyos dulurku. Spotnya sangat oke. Kita akan mendekat daripada rumpun bambu yang berada di sini dulurku, untuk melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik di dekat gua kelelawar yang berada di Gunung Sadeng, Puger, Jember. Maknyos. Oke, tahap pertama kita sudah menemukan bambu unik. Nah, ini namanya bambu unik manten penghulu dulurku ya. Ini dulurku bisa dilihat. Ini bambu unik manten penghulu. Mengapa dia disebut manten penghulu dulurku ya? Ini mantennya, ini dengan ini mantennya dulurku ya. Kalau ini cuma dua, bambu unik manten dulurku ya, carang manten. Tapi ini carang penghulu dulurku ya, karena di tengah-tengah itu ada yang tua dulurku. Ini dulurku, ciri-ciri bambu unik. Nah, carang manten penghulu seperti ini dulurku ya. Kalau ini dua, berarti carang manten dulurku ya. Karena di tengah-tengah itu ada yang tua dengan besarnya, dengan yang sebelah kiri kanannya itu kalah besar dulurku ya, lebih besar daripada carang penyusulnya, carang pengiringnya. Maka ini disebut carang manten penghulu dulurku ya. Nah, carang manten penghulu. Oke, maknyos. Ada yang menyebut carang manten pengiring dulurku ya. Oke, lanjut kita cari yang lain lagi dulurku. Ternyata tahap pertama kita diketemukan dengan carang manten penghulu dulurku ya. Oke, maknyos. Hawa di sini sangat tenang, enjoy dulurku ya. Beda ketika kita tadi berada di mulut gua. Berada di mulut gua dulurku ya. Coba nanti saya akan mengajak Cak Ropi untuk masuk ke dalam gua dulurku ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu dulurku kita akan masuk ke dalam gua. Kita untuk sementara membolang dulu dulurku ya. Kayaknya kita menemukan carang tumpang sari dulurku di sini dulurku ya. Ini kita menemukan carang tumpang sari. Nah, ini bisa dilihat, ini masuk kategori carang tumpang sari dulurku ya. Tapi sayang carang yang satunya tidak muncul dulurku ya. Cuma ada pergelangan cungkring yang berdempetan. Jauh dulurku. Oke, lanjut. Kita juga menemukan bambu tolak ruas dulurku ya. Ini tolak ruas. Ini kita juga menyebut bambu tolak ruas meksa dulurku ya. Muksa. Ini karena apa? Ada hamilnya dulurku ya. Nah, ini tolak ruas muksa. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini masuk kategori tolak ruas muksa combong dulurku ya. Oh, ada sambung rosonya dulurku ya. Tolak ruas muksa. Oke, maknyos. Lanjut kita cari keunikan yang lain lagi, dan kita juga menemukan bambu unik badar dulurku ya. Ini bisa disebut badar. Ada yang menyebut belalai gajah dulurku ya. Ini masuk kategori bambu unik carang badar. Nah, ini bambu unik carang badar yang berada di Gunung Sadeng dekat Gua Lawa dulurku ya. Dekat dengan Gua Kelelawar atau Gua Lowo. Ini badar dari carang dulurku. Maknyos. Cari yang lain lagi. Wah, ini kayaknya ada bambu yang dimakan apa nggak tahu nih, sampai terowak kayak gini dulurku. Nggak tahu, ini termasuk keunikan alam. Oke, lanjut. Kita cari yang lain lagi dulurku. Untuk suara di sini sangat ramai sekali dulurku ya, hiruk pikuknya sangat luar biasa. Di sini kita walaupun kecil juga menemukan
carang gantung dorku ya. Ini termasuk kategori carang gantung dorku. Walaupun kecil masuk kategori carang gantung. Maknyos. Dan di atasnya juga kita melihat keberadaan carang gantung juga walaupun kecil dorku ya. Nah, ini masuk kategori carang gantung yang berada di dekat Gua Kelelawar, yaitu di Gunung Sadeng, Maknyos. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke sana dorku ya. Ini lokasinya sangat terjal dorku ya. Kita harus berhati-hati karena takut terpeleset dorku. Nah, ini kita sekarang sudah berada di bawah tebing dorku ya. Ini batu yang diambil, batu yang dijatuhkan, batu yang ditambang dorku ya. Ini batu gamping dorku yang berada di Gunung Sadeng atau Gunung Tanggul Asih yang berada di Puger, Jember, Maknyos. Oke, lanjut. Kita cari satu demi satu keunikan daripada rumpun bambu yang berada di sini dorku. Maknyos, satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari keunikan. Oke, kalau di sini untuk mencari bambu buntet sangat banyak dorku ya. Ini saja sudah buntet dorku ya. Ini sudah masuk kategori bambu buntet ini. Kalau diambil ini buntet dorku ya. Karena di sini rata-rata yang tumbuh bambu buntet dorku. Oke. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi. Nah, ini kalau bisa melihat ini tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dorku ya. Ini nggak tahu tumbuhan apa dorku ya ini. Nah, ini itu bisa masuk pakem purung dorku ya. Nih, tanaman ini bisa masuk pakem purung dorku. Bisa dilihat. Nah, ini yang melingkar dan akhirnya melanjutkan perjalanan dorku ya. Masuk pakem purung ini. Tapi sayang bukan bambu dorku ya. Ini tanaman apa nggak tahu ini. Yang jelas ini juga sangat keras ini dorku ya. Oke, lanjut cari yang lain lagi. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi. Di atas kita juga menemukan, kalau nggak salah ini masuk pakem cemeti ya dorku ya. Ini carang cemeti dorku ya. Ini masuk pakem carang cemeti dorku yang berada di Gunung Sadeng. Carang cemeti sudah kita ketemukan dorku. Cari yang lain lagi untuk mencari keunikan. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi demi sebuah keunikan dorku. Maknyos. Coba kita akan melihat ke bawah dorku ya. Untuk mencari keunikan yang maknyos. Ini lokasinya kayaknya rumputnya cuma kayak gini dorku ya. Tapi untuk pembolangannya sangat sulit karena terjalnya liku daripada lokasi yang sulit dorku ya. Coba kita akan membolangnya sebelah sana dengan melewati sana. Kita memutar ke sana karena depan kita itu sudah banyak carang dorku ya. Kita akan memutar ke sini. Oke, ikuti terus keseruannya adalah Nur Muhammad berburu bambu unik di Gunung Sadeng, gua dekat dengan Gua Lawa atau Gua Kelelawar dorku. Di sini itu mudahnya menyebut Gua Lawa dorku ya, karena kita Jawa, kita pakai bahasa Jawa ya terkenal Gua Lawa. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia Gua Kelelawar. Wah, ini dorku. Ini kita sekarang berada di bawah tebing. Nah, ini di bawah tebing dorku ya. Ini sangat tinggi sekali, kita berada di bawahnya dorku ya. Ini keberadaan daripada Gunung Gamping dorku ya. Batunya semuanya putih dorku. Ini termasuk kekayaan daripada Kabupaten Jember dorku ya. Orang Jember sebenarnya itu lokasinya atau lingkungannya kaya dorku ya. Oh, ini dorku. Kita sudah disiapkan sedemikian besarnya ini calon emas ini. Ini tapi sayang Kota Jember atau Indonesia belum bisa mengelola dengan sendiri, sayang ini dorku ya. Oke, lanjut. Kita cuma mencari keunikan daripada bambu unik dorku. Kita cuma bisa berkomentar tentang gunung ini dorku ya, tapi tidak bisa mempunyai wewenang untuk
mengatur daripada gunung ini karena sudah ada yang mengatur dulurku. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Maknyos, kita sudah melihat keberadaan bambu buntet dulurku ya. Ini bambu buntet dulurku ya. Atasnya kita menemukan sesuatu yang unik dulurku ya. Wah, itu dulurku carang yang unik dulurku. Nah, ini masuk kategori carang unik dulurku ya. Mungkin masuk kategori carang badar dulurku. Oke, Maknyos, kita cari yang lain lagi. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi dulurku. Semangat dalam pembulangan pencarian bambu unik di kaki Gunung Sadeng dekat Gua Lowo dulurku ya. Oke. Tidak tahu, mudah-mudahan kita akan melihat suatu keunikan di sini dulurku ya. Siapa tahu kita akan diberi suatu keunikan di sini. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk sebuah keunikan. Oke. Baik, itu ada yang sudah diambil, itu bambu buntet dulurku. Nah, ini bambu buntet. Kalau diambil ini bambu buntet dulurku ya, rata-rata bambu buntet. Nah, itu yang di depan itu dulurku ya, itu yang kecil itu bambu buntet dulurku ya. Itu bambu buntet itu, dan ini juga masuk bambu buntet dulurku ya. Sudah kelihatan gitu ya, walaupun kita tidak mengambil, walaupun kita tidak memotong, yang jelas itu sudah kelihatan buntetnya dulurku ya. Oke, Maknyos, ternyata dari keunikan bambu kita cuma menemukan beberapa dulurku ya, tapi uniknya di sini rata-rata bambu yang tumbuh di sini bambu buntet dulurku ya. Kita tidak memotong dulurku ya, karena bambu buntet di sini sudah tidak populer sebagai keunikan dulurku ya, karena rata-rata yang di sini itu yang tumbuh bambu buntet dulurku. Kalau cari bambu buntet di Gunung Sadeng, setiap lokasi di kaki gunung rata-rata yang tumbuh bambu buntet dulurku. Maknyos, coba kita akan mengajak Cak Ropi untuk keluar melihat keberadaan daripada Gua Lowo dulurku ya. Kita akan keluar dulu dan kita akan mengajak Cak Ropi untuk mendekat Gua Lowo kelelawar. Dan sebelum kita melanjutkan, kita melihat keunikan daripada bambu belalai gajah ini dulurku ya. Ini masuk pakem, ada pakem sabtu lututnya di sini dulurku ya. Ini belalai gajah dulurku ya. Dan ini bambu badar dulurku ya. Ini badar dulurku ya, kebyut dulurku. Ini badar, dan kita juga menemukan bambu badar dulurku ya. Nah, ini bambu badar juga, carang badar dulurku ya. Di sini ada sambung rosonya, ini bisa dilihat. Dan selanjutnya kita juga melihat keberadaan daripada bambu badar yang cihui dulurku ya. Nah, ini dulurku bisa dilihat, ini keberadaan carang badar yang cihui dulurku ya. Ini sangat lancip sekali dulurku. Nah, ini dulurku ya. Ini carang badar yang cihui, Maknyos dulurku. Carang badar yang Maknyos. Oke, bisa dilihat keberadaan daripada carang badar yang Maknyos ganyos dulurku ya. Mantap Mas Bro, carang badar di Gunung Sadeng dekat Gua Lowo. Oke, lanjut kita akan keluar. Daripada keunikan yang kita lihat tadi dulurku ya. Ada carang badar, ada bambu carang manten penghulu, juga ada belalai gajah, dan kita tadi juga menemukan sabtu lutut. Juga tidak kalah penting informasinya, yaitu kita menemukan bambu buntet yang berada di sini yang sebagai simbol keunikan juga. Dan untuk selanjutnya kita akan keluar dari lokasi pembulangan dulurku ya. Kita ingin coba mengajak Cak Ropi untuk masuk ke gua kelelawar dulurku ya. Kalau Cak Ropi mau, kita akan masuk. Kalau tidak mau, kita tidak masuk dulurku ya. Tadi gua kelelawar berada di bawah daripada pohon beringin yang menempel pada tebing tadi dulurku ya. Coba kita akan ke sana, dan kita masih berada di bawah tebing daripada batu yang ditambang, itu batu gamping dulurku ya. Ini itu kalau dibuat bonsai Maknyos dulurku ya. Wah, itu kalau buat bonsai Maknyos dulurku ya. Para pembonsai, ini ada sesuatu hal yang unik untuk dibonsai dulurku ya.
tumbuhan yang sanggup hidup di menancap di batu, dulurku. Maknyos. Oke, kita akan keluar dari lokasi untuk menghampiri Cak Ropi. Akan saya ajak untuk masuk ke gua kelelawar, karena Cak Ropi adalah orang yang berada di sebagai warga desa Gernden ini, dulurku ya. Oke, kita keluar dari lokasi untuk mengajak Cak Ropi atau menghampiri Cak Ropi melihat keadaan gua kelelawar. Oke, tapi kita tidak janji dulu ya, kalau nanti Cak Ropi mau kita masuk, kalau tidak mau kita selesaikan pembolangannya sampai di sini, dulu. Maknyos. Wah, itu dulu bisa dilihat kesibukan daripada pabrik, dulu ya. Wah, ini poso-poso yang mengangkut batu, dulu. Kita akan melangkah keluar. Ternyata Cak Ropi sudah ada di situ, Cak Ropi. Wah, ini. Oke. Kita sekarang berada di lokasi kaki Gunung Sadeng yang berada di dekat Gua Lowo atau di dekat pabrik mil, dulu ya. Coba kita akan turun menghampiri Cak Ropi. Saya ajak untuk ke gua kelelawar. Kalau mau kita lanjutkan video, kalau tidak mau kita cukupkan sekian saja, dulu ya. Manyos. Ayo melebu gua Lowo. Ayo dekono. Nah, ini Cak Ropi katanya gua kelelawarnya di sana. Katanya di sana, dulu ya. Ternyata saya ajak ke sini. Gua kelelawarnya di sini, dulu. Kita akan mendekati gua kelelawar dengan ditemani Cak Ropi selaku warga sini, dulu ya. Maknyos. Wong gua Lowone lho ning kene. Cak Ropi. Berarti sampean ra tau ro iki. Tapi di kene terkenal gua Lowo ya. Oke, hati. Kita nggak pernah kesini, dulu ya. Kita tidak pernah masuk di gua kelelawar. Kita akan mencoba untuk masuk di sini. Iku loh. Kene mlebu liwat kene. Nah, ini Cak Ropi biar di depan ya. Saya di belakang saja. Saya bawa kamera, dulurku ya. Waspada ya. Harus tekan kono aku mau. Nah, ini Cak Ropi ini raja rimba, dulurku ya ini. Nah, ini sebagai warga Gernden sini, warga pribumi, dulurku ya. Ini kita akan masuk ke gua kelelawar atau gua Lowo yang berada di kaki Gunung Sadeng, dulurku ya. Wah, ini aja kaget, dek dhuwure kok enek lowone padha mabur lah kuwi ya. Wah, kuwi wis lowone gede-gede, Mas Bro. Wah, ini gua kelelawar, dulur. Subhanallah. Ini gua kelelawar, dulur ya. Ini kita masuk sama Cak Ropi. Iki biasanya kayak ritual, iki biasanya berarti. Ini lokasi mungkin untuk dibuat istirahat atau ritual, dulurku ya. Ini bisa dilihat, ini kelelawar, dulurku ya. Di depan ini banyak sekali kotoran kelelawar, dulurku ya. Ini. Wong rek kene nyepi enak iya. Iya, kayak ritual di sini tuh. Nah, ini, dulurku, banyak sekali gua kelelawar di sini, dulurku ya. Maknyos, kita sudah masuk di dalam gua ini. Wah, ini kelelawarnya sangat banyak sekali. Mungkin nih kono ki jeruk. Ndi? Coba gak engko sentolop iki. Coba, apa nih? Jeruk berarti. Subhanallah, ini di sini sudah dibangun undak-undak juga, dulu ya. Di sini tuh nek dukone iki sering digawe ritual iki niki. Coba nih, ini undak-undak apa nih? Yang gone digawe ritual iki. Sering topo gitu medi. Enggak aneh wis.
kita masuk di gua Lowo dulur. Gelap dulur. Mantap. Kok ono di dhuwur iki peteng iki. Rupanya di sini sering ada penerapan. Ritual di sini tuh. Apa ya? Coba ini. Mantap nih. Tapi ini segar. Padahal nggak enak. Sama ini jeruk nih res. Ini jeruk. Kita loh kamera oke. Nah ini tempat yang sengaja dibuat untuk menaruh bupo paling ini. Koyo singgah sana iki yo. Dikira koyo singgah sana iki koyo kerajaan iki nih. Ya, assalamualaikum. Yang menghuni di sini saya cuma numpang ingin tahu. Ini keberadaan gua kelelawar di sini dulur ternyata. Mantap, kita keluar dulu. Wah, ini kita berada di dalam itu. Ya ini kan ruangnya di sini dulur. Nih, Cak Robi ini di dalam ruangan ini. Ini ruangnya di sini dulur. Kalau di sini tuh cuma depannya saja dulur. Ini dulu kita akan keluar. Nyos. Ayo, ajak Robi. Kita sikil tok iku. Apa nih? Golek keres ah. Wah ini coba bisa dilihat dulu. Nih, ajak Robi. Ajak Robi baru keluar dari gua kelelawar. Gak sengaja kita cuma mendengar kalau di Gunung Sadeng itu ada gua kelelawar. Ternyata baru sekarang kita menemukan gua kelelawar di Gunung Sadeng, Durku. Saya kira tadi gua buatan. Ternyata gua ini memang ada secara alami, Durku. Subhanallah, maknya Durku. Wah ini. Subhanallah, maknya Durku, mantap. Ternyata di saat kita membolang bambu unik di lokasi sini tidak sengaja kita menemukan keberadaan daripada gua legendaris yaitu gua kelelawar, Durku. Maknyos. Wah ini Durku. Ini disengaja dibuat seperti singgasana atau seperti istana, seperti kerajaan, Durku ya. Iya. Ini dibuat ritual, Durku. Apa? Yo mah tawon lo yo bi. Coba lihat. Oh yo mah tawon. Oh ini dinding-dindingnya kayak gini dulur. Nah, ini dinding-dinding gua kelelawar dulur ya. Mantap mas bro. Cak Robi celingak-celinguk mencari keris. Kok ono keris iki? Kalau di dalam sana Durku ya. Kita tadi masuk di sana seperti ada ruangan Durku ya. Kalau di depan ini cuma serambi saja Durku ya. Ternyata subhanallah, ini termasuk kita menemukan sesuatu hal yang kita cuma mendengar namanya saja. Ketika kita membola bambu unik di Gunung Sadeng, kita diketemukan dengan yang mempunyai nama gua kelelawar. Itu namanya di sini Durku. Kalau kita belajar syariat yang mempunyai gua kelelawar ya di sini Durku ya. Ini yang dinamakan gua kelelawar. Tapi langit bumi seisinya itu yang mempunyai nama cuma satu, yaitu Allah Durku ya. Makanya Durku ya. Oke. Wah, ternyata kita tadi masuk di sana. Ternyata di dalam ada sesuatu hal seperti singgasana yang dibuat mungkin untuk menaruh dupa atau apa sebagai semedi atau sebagai pertapa di situ Durku. Oke. Saya mengingat lagi peristiwa saya pernah masuk di gua istana di Banyuwangi Durku, di Alas Purwo. Ada gua Mayangkoro dan juga ada gua Padepokan, juga ada gua Macan di sana. Mungkin juga ada gua Pendopo. Kalau di sini kita masuk di gua Lowo. Ini gua Lowo Durku. Oke. Lanjut kita keluar Cak Robi. Oke. Ini Cak Robi saya ajak keluar nih. Ini lokasi mulut gua kayak gini Durku ya. Mantap.
Jangan lupa turku ya, subscribe, like dan komennya turku ya. Kita berbagi pengalaman di sini turku. Wah ini kita berbagi pengalaman. Ternyata di depan kita sangat ramai hiruk pikuk. Di samping kita, di belakang kita ada gua Lowo turku ya, yang terkenal sangat keramat turku ya. Wah ini turku keberadaan daripada Gua Lowo Maknyos. Coba kita akan keluar. Ini kayaknya Cak Ropi sudah keluar dari sana Cak Ropi. Nah, ini tidak sengaja kita menemukan Gua Lowo turku. Lalu bahasa Indonesianya ya Gua Kelelawar, tapi yang terkenal di sini Gua Lowo turku. Cak Ropi, kita berada di bawah tebing yang berada di samping daripada Gua Kelelawar yang berada di situ turku ya. Oke ya. Oke turku. Untuk acara pembolangan pada pagi hari ini di kaki Gunung Sadeng kita cukupkan sekian saja turku ya. Kita tadi membolang bambu unik atau membolang rumpun bambu yang berada di sekitar Gua Kelelawar, dan kita tadi sudah masuk di dalam Gua Kelelawar. Ternyata dalamnya juga termasuk tempat yang dibuat untuk acara tirakatan atau acara sakral atau acara semedi atau acara apa dulurku. Yang jelas gua tersebut masih dikeramatkan sebagai tempat untuk membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kayaknya cukup. Mudah-mudahan semua daripada yang kita lihat, yang kita temukan mendapatkan suatu kemanfaatan, kemaslahatan fitini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan Allah. Jika kita ada suatu kesalahan, mudah-mudahan selalu dimaafkan oleh Allah dan diberi suatu ampunan. Mudah-mudahan jikalau kita berada di suatu pengertian yang baik, mudah-mudahan selalu bermanfaat, maslahat fitini wa dunya wal akhirah. Kayaknya cukup. Usikum wa nafsi bidakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komennya dulu ya. Karena dukungan Anda kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Usikum wa nafsi bidakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos Gua Lowo.